Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua ya. Sebelum pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Diki Alfiansyah yang akan membawakan atau yang memandu acara storytelling grup 1 ini yang dianggotai oleh Kak Maira, Kak Iksan, Kak Rahmat Firmansyah dan Kak Fajar. Ini apa namanya satu tim dengan saya di Padepokan Storytelling 1 ya, khususnya di Padepokan Siamio seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, karena pemaparan materi kali ini cukup menarik ya, cukup berbeda dari kelompok-kelompok yang lain ya, kita mengusung tema yang berkembang saat ini di dunia masyarakat, berkembang pesat ya, khususnya di dunia teknologi ya. Kalau penasaran ya, sebelum kita lanjut ke pemaparan atau sesi diskusi, silahkan kakak-kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, dari mana ya, instansinya atau sekolahnya dari mana ya, biar semua pada kenal ya, meskipun kita berbeda jarak dan berbeda waktu ya, ada yang waktu di Indonesia Tengah dan ada waktu di bagian Indonesia Barat. Silahkan, siapa dulu yang mau perkenalan ini? Mungkin dari Kak Iksan, silakan Kak. Dilanjut nanti Kak Firman. Silakan Kak. Silakan Kak Iksan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Kak Iksan. Kak Iksan? Oke, Ya. izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iksan dari Padepokan Samyo. Saya juga baru beberapa hari dari grup Storytelling 1 yang di Oke Mas. Ya, terima kasih Kak Iksan ya dari Semarang. Ini salah satu anggota dari tim Padepokan Siamio ini. Mungkin SMK-nya kelas berapa Mas? Ini mungkin Kak Iksan lagi terkendala jaringan ini ya. Gak terputus-putus ini, tapi nggak apa-apa ya. Oke Kak, makasih Kak Iksan ya setelah memperkenalkan diri ya. Selanjutnya ada Kak Firmansyah ini. Ini selaku koordinator dari tim Padepokan Batch 2 ini. Ayo tunjukkan pesonamu, Kak Firman. Oke, terima kasih Mas Diki. Oke, yang lainnya, perkenalkan nama saya Rahmat Rizky Firmansyah, biasa dipanggil Firman, berasal dari kota Surabaya, bersekolah di SMKN 1 Surabaya. Lalu saya masuki jurusan rekayasa perangkat lunak, dan saya sekarang sedang menjalani magang di Siameo dan bertepatan di kota Bandung. Terima kasih. Itu perkenalan. Oke, terima kasih Kak Firman dari Surabaya. Ya, RPL. RPL itu mempelajari apa ya Mas? Kalau boleh tahu Mas. Bisa ceritakan sedikit Mas? Untuk RPL sendiri, saya belajar tentang bahasa pemrograman. Untuk di sekolah, saya belajar tentang pemrograman Java, PHP, dan C++. Untuk di kelas 12 sekarang sedang mendalami PHP, Mas. Oh ya, bagus ya. Tentang bahasa pemrograman ya yang saat ini banyak digunakan khususnya di dunia-dunia industri ya, khususnya di bagian web ya.
membuat web yang menarik itu bagaimana, itu dipelajari di RPL. Oke, kita bergeser ke teman yang lainnya ya, ke Kak Maira Putri. Silakan Kak. Dari mana asalnya ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maira Putri Laksono. Saya dari sekolah SMK PGRI 13 Surabaya, jurusan Desain Komunikasi Visual. Oke, Kak Maira dari Surabaya, tetapi berbeda sekolah ya dengan Mas Firman dari SMK PGRI. Oke, tapi sama-sama orang Surabaya ini. Oke, yang terakhir ini ada Kak Fajar. Boleh dikenalkan Kak, dari mana asalnya ya? Saat ini lagi ngerjakan apa? Silakan. Oke, terima kasih Kak Niki. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Yanto. Saya dari SMK 2 Tanjung Selor yang berada di Kalimantan Utara. Ya, oke. Dan saya jurusan Teknik Komputer Jaringan. Oke, kalau boleh tahu Kak, bedanya sama RPL gimana ya Kak ya? Kan kayak Mas Firman tadi kan RPL, sedangkan kalau Kak Fajar ini TKJ ya. Ya, Ya, mungkin saat ini hampir mirip ya antara TKJ dan juga RPL. ya. Ya, sama-sama megang device, sama-sama berkecimpung di media digital. Oke. Betul. Ya, oke. Kali ini kita akan membawakan tema yang betul menarik ya. Menarik ya. Kenapa menarik? Karena ini bersinggungan dengan jurusan kalian ya. Ya, seperti Mas Firman ini RPL juga ada kaitannya. Begitu pula Mas Fajar saling terikat oleh penggunaan komponen-komponen elektronik ya. Oke, langsung saja Kak. Ya, kita mulai dari mana ini? Atau ada yang angkat tangan ya, raise hand, atau saya acak ini. Oke, silakan siapa yang mau presentasi duluan. Ini nggak apa-apa kok ya. Sepengetahuan kalian karena ini programnya storytelling, jadi bebas kalian mau ungkapan apa. Oh ya, ini Mas Firman sudah mulai ngacung ini. Silakan Mas Firman. Baik. Oke, terima kasih Mas Diki untuk presentasi. Agak lain memang. Oke, terima kasih Mas Diki. Maaf tadi ada teman saya masuk kamar ya. Oke. Izin share screen Mas Diki. Mangga Kang. Oke, untuk materi yang saya berikan pada hari ini yaitu tentang mobil listrik, yang dimana mobil listrik di sini adalah teknologi yang baru, apalagi di negara kita Indonesia. Mobil ini benar-benar mungkin banyak orang yang baru dengar tentang mobil listrik. Oke, apa itu mobil listrik? Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik. Mobil ini digerakkan oleh energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpanan energi lainnya. Mobil listrik sangat populer pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tetapi kemudian popularitasnya meredup. Kenapa meredup? Menurut hasil yang saya searching di Google, karena pada zaman itu, pada abad itu, mobil-mobil yang berbahan bakar fosil itu masih masih harganya sangat-sangatlah murah, jadi masih digemari oleh masyarakat. Dan sedangkan mobil listrik pada saat itu harganya itu cukup mahal ya.
Selanjutnya, mobil listrik memiliki beberapa kelebihan yang potensial jika dibandingkan dengan mobil bermesin pembakaran biasa. Yang paling utama adalah mobil listrik tidak menghasilkan emisi kendaraan bermotor. Bagi yang tidak tahu apa itu emisi, emisi itu adalah gas yang dikeluarkan dari kendaraan yang berbahan bakar fosil, kayak asap kendaraan itu contohnya. Dan di mana gas emisi ini dapat mencemari alam yang bisa memantulkan gas rumah kaca juga. Selain itu, mobil jenis ini juga mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Pada akhirnya, ketergantungan minyak dari luar negeri pun berkurang. Karena bagi beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan negara Eropa, kenaikan harga minyak dapat memukul ekonomi mereka. Oke, kelebihan dan kekurangannya, mobil listrik diprediksi akan menjadi pilihan transportasi utama pada saat ini. Namun tentunya masih banyak. Ini merupakan sesuatu yang dapat dimaklumi karena mobil listrik masih tergolong sebagai barang baru di Indonesia. Pada tahun 2022 ini, jumlah pemilihan produknya masih jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan mobil mesin pembakaran internal. Untuk kelebihannya, yaitu ada ramah lingkungan. Poin ini dapat dikatakan sebagai alasan terbesar, ya tadi karena mobil listrik ini tidak menghasilkan gas emisi, serta bahan bakarnya itu hanya mungkin bisa dicas saja, tidak memakai bensin, sedangkan bensin pun lama-kelamaan mungkin nanti akan habis ya. Nah, dulu ada memiliki torsi instan dengan anggap remeh performa laju mobil listrik. Salah satunya karakternya yang ditawarkan ialah mesin yang torsi puncaknya langsung tersedia ketika pedal akseleratornya diinjak, mobil itu langsung melesat, sangat lincah dan gesit. Untuk yang ketiga, perawatannya lebih minim. Nah, mobil listrik memiliki komponen bergerak yang sedikit, oleh karena itu mobil listrik tidak membutuhkan pelumas mesin. Nah, pelumas mesin ini yaitu oli ya teman-teman, dan perawatannya relatif lebih minim, namun bukan berarti mobil listrik tidak butuh perawatan komponen. Komponen fast moving seperti halnya kampas rem perlu diganti secara rutin demi keselamatan. Jadi kalau kampas remnya sudah habis, itu wajib diganti tuh. Untuk kekurangan itu yang pertama, harganya masih mahal. Untuk harganya dijual untuk di Indonesia yang sekarang ini harganya masih di angka 469 juta. Nah, kalau teman-teman mau beli ya harus nabung dulu. Kalau pengennya Vario ya Vario dulu aja. Nah, yang kedua yaitu tempat pengisian baterai masih sedikit. Poin ini memungkinkan menjadi hambatan terbesar bagi banyak orang untuk membeli mobil listrik. Walaupun sebenarnya konsumen juga bisa mengisi daya di tempat tinggalnya, namun ketersediaan fasilitas pengisian daya yang tersebar luas pastinya akan memberi ketenangan batin tersendiri dalam menggunakan mobil listrik. Yang ketiga, waktu pengecasannya lama. Ketika seorang konsumen memutuskan membeli mobil listrik, artinya ia harus membangun kebiasaan baru, yaitu mengecas mobil pada malam hari agar dapat digunakan pada pagi atau siang harinya. Untuk yang keempat, harga baterainya itu mahal. Baterai merupakan komponen yang paling penting pada sebuah mobil listrik. Kebanyakan pabrikan memberi garansi yang cukup panjang untuk komponen ini, umumnya sampai 8 tahun atau sekitar 160.000 km. Pada titik pemakaian tertentu, kualitas baterai mobil listrik dipastikan akan menurun dan perlu diganti. Untuk itu harus siap-siap mengeluarkan dana yang cukup besar. Oke, untuk di sini adalah waktu pengisian mobil listrik. Setiap pabrikan memiliki estimasi waktu yang berbeda-beda. Dikarenakan spesifikasi baterai yang diusung setiap mobil juga berbeda. Artinya, pembeli mobil listrik juga harus jeli dalam paham dengan daya listrik yang ada di rumah sebelum memutuskan untuk meminang mobil listrik. Menurut riset yang saya cari di Google, tipe-tipe mobil listrik itu juga berpengaruh teman-teman. Seperti halnya HP. Sekarang HP itu juga mempunyai seperti fast charging dan non fast charging. Jadi mobil listrik pun juga ada. Jika mobil listrik itu mempunyai fitur fast charging, mungkin waktu pengisian mobil listrik ini bisa dilakukan dengan sangat cepat.
Nah, untuk syarat cas mobil listrik di rumah yaitu pengisian baterai kendaraan listrik di rumah setidaknya membutuhkan daya listrik yang cukup besar, yaitu sekitar 2.200 volt ampere untuk bisa ngecas di rumah. Nah, kalau listrik kalian masih di angka 900, 450 mungkin langsung kebakar rumah kalian. Oke. Nah, untuk bagian mobil listrik yaitu ada baterai traksi, inverter, motor traksi, controller, dan charger. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan materi tentang mobil listrik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Firman telah mendeskripsikan ya apa itu ya dibilang salah satu kecanggihan teknologi di era 4.0 ini, di era teknologi ini salah satunya yaitu mobil listrik ya atau elektronika. Itu mobil listrik itu menurut saya itu penemuan yang tergolong canggih dan kemungkinan 5 hingga 10 tahun akan banyak-banyak dicari mobil ini. Karena apa? Di samping instansi ya, di samping keinstanannya, ya mobil listrik ini juga tergolong yang ramah lingkungan, hemat energi juga bisa karena listrik ini apa? Sumber energi yang terbarukan ya, tidak lagi yang non terbarukan atau tidak bisa diperbarui. Oke, ini saya ada apa namanya sedikit diskusi tentang mobil listrik ini. Menurut Kak Firman aja ya, Mas Firman ini. Kenapa sih Mas alasan kok sampai saat ini jarang yang menggunakan mobil listrik itu di masyarakat khususnya ya di lingkungan sekitar saja khususnya di Surabaya aja sih kita ngomongin hal umum aja di Surabaya kenapa masih belum ada ya nggak pernah lihat orang memakai mobil listrik ya sedangkan bila kita lihat di sisi positifnya itu banyak sekali ya apa komponen-komponen positifnya, manfaat-manfaatnya, salah satunya yaitu hemat energi. Kenapa Mas? Boleh jelaskan apa kendalanya yang saat ini dialami oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak beralih ke mobil listrik? Oke, untuk Mas Diki tadi mobil listrik itu masih jarang digunakan, khususnya di kota tinggal saya, kota Surabaya. Mungkin alasan pertamanya yaitu harga ya Mas Diki. Karena harga mobil listrik ini sangat-sangat mahal ketimbang mobil-mobil di luaran sana. Untuk harga mobil listrik ini yang paling murah saja yaitu sekitar 469 juta. Jika dibelikan Avanza mungkin bisa dapat 3 biji itu Mas Diki. Lalu yang kedua tempat pengisiannya ini, pengisian buat ngecas mobil itu tadi. Untuk tempat pengisiannya sangatlah jarang mungkin dan sangat susah didapatkan. Mungkin hanya kota-kota besar saja yang ada tempat pengisian baterai tersebut atau tempat-tempat khusus yang disediakan oleh showroom-showroom mobil terdekat. Lalu pengecasannya itu sangatlah lama mesti. Di mana untuk mengecasnya itu hampir menempuh 5 sampai 6 jam. Tapi ini kembali lagi tergantung mobilnya tadi, mobilnya ini mampu, apa ya, mobilnya ini bisa berapa sih ngecasnya paling cepat gitu Mas Diki. Oke, terima kasih Kak Firman ya atas masukan sekaligus jawabannya. Oke, Kak Iksan, apakah Masnya setuju dengan pendapatnya Kak Firman? Silakan, kalau nggak setuju apa alasannya? Silakan Kak. Kalau dari saya sendiri setuju dikarenakan untuk komponen-komponen yang digunakan pada mobil listrik juga tergolong sulit ditemukan. Dan itu juga mempengaruhi harga dari mobil listrik tersebut. Dan di kalangan masyarakat negara Indonesia juga untuk mobil listrik kurang memadai dikarenakan mungkin kalau menggunakan tenaga surya itu bisa
Tapi untuk harga listrik itu lebih susah dikarenakan tempat charging seperti yang dikatakan Mas Firman, tempat chargingnya terbatas untuk mobil listrik. Sekian, terima kasih. Oke, berarti setuju ya dengan pendapat atau masukan atau jawaban yang diberikan oleh Mas Firman atau Kak Firman ini. Selanjutnya ini ya, saya kembalikan ya, saya balik. Jikalau tempat tempat charging itu kita bisa temukan di mana-mana, kita temukan di sekitarnya, komponennya juga bisa kita temui, juga bisa kita beli dengan mudah. Apakah mobil listrik itu bisa berkembang dengan pesat? Ini saya ajukan ke Maira, bagaimana, Kak? Apakah bisa meningkatkan daya belinya, bisa meningkatkan apa namanya penggunaan mobil listrik di Indonesia? Jikalau semua komponen itu mudah didapatkan, tempat charging juga terdapat di mana-mana. Silakan. Maaf Mbak Maira, itu mic-nya masih di mute Mbak. Oke, kalau apa itu banyak disediakan sih setuju aja. Soalnya kan sekarang apa itu kayak bensin itu juga harganya naik. Jadi orang-orang sekarang lebih beralih ke listrik. Apalagi sekarang banyak yang pakai motor listrik kan. Jadi lebih hemat juga. Oke, Kak, ya terima kasih atas sarannya. Jadi ya ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Memang ya kesimpulannya itu mobil listrik itu susah didapatkan, susah banyak digunakan oleh masyarakat luas ya karena itu. Pertama, komponennya juga sulit, tempat chargernya atau tempat pengisian dayanya juga sulit ditemukan ya, hanya kota-kota tertentu saja, betul yang dikatakan oleh Kak Firman ini dan lain sebagainya itu masih kekurangan. Ini perlu kita revisi lagi, perlu kita rombak lagi agar kedepannya 5 sampai 10 tahun mobil listrik ini dapat dipasarkan di masyarakat luas. Oke. Oke, selanjutnya ya menginjak ke anggota yang kedua ada Kak Maira. Silakan Kak memaparkan materi hari ini. Oke, bentar Mas. Oke. Sini saya ambil tema topik panel surya. Oke. Energi surya yang berubah menjadi energi listrik. Panel surya. Panel surya adalah sebuah alat yang terdiri dari sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya didasari oleh pertemuan semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N. Panel surya tersusun dari modul surya yang dirangkai secara seri maupun paralel sesuai dengan kebutuhan daya listrik tertentu. Pemasangan panel surya pada suatu bangunan komersial atau bangunan perusahaan ditentukan oleh kebijakan mengenai penggunaan instalasi listrik yang memanfaatkan energi surya. Panel surya rata-rata memiliki usia pakai selama 30 tahun sebelum mengalami kerusakan. Nah, ini cara kerja. Satu cara kerja panel surya yang pertama adalah panel surya dapat menghasilkan listrik dengan menggunakan sistem fotovoltaik. Fotovoltaik adalah fenomena yang mengubah energi matahari menjadi arus listrik. Yang kedua, listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya dapat digunakan secara langsung. Misalnya lampu, pompa, radio, dan lain sebagainya. Ketiga, listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya juga dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga seperti lemari, pendingin, air conditioner, televisi, dan lainnya dengan menggunakan inverter atau sistem PES. Cukup mudah bukan cara kerja panel surya ini?
Dan yang keempat, cara kerja panel surya yang terakhir adalah kita dapat menggunakan panel surya selama 24 jam dengan bantuan menggunakan baterai. Dan itulah beberapa cara kerja panel surya yang perlu kita ketahui. Cukup rumit untuk memahaminya. Untuk slide selanjutnya, pengembangan. Pengembangan penggunaan panel surya tidak hanya pada negara-negara yang selalu disinari oleh sinar matahari. 3 negara telah memulai penggunaan energi surya, sejak tahun 2005. Masing-masing ialah Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Ketiga negara ini menyumbang sebanyak 90% dari 3,75 megawatt hasil produksi menggunakan teknologi fotovoltaik. Pada Desember 2007, jumlah meningkat menjadi 4.500 megawatt. Dan Agen Energi Internasional mencatat bahwa Amerika Serikat telah memanfaatkan energi surya untuk diubah menjadi energi listrik secara mantap sejak tahun 2006. Sementara itu, Jepang dan Jerman memulai investasi atas energi terbarukan sejak tahun 1990. Jerman juga mengadakan kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap energi surya dan mempekerjakan sedikitnya 200.000 rekayasawan dan ilmuwan. Pekerjaan ini kemudian menjadi sektor pekerjaan terbesar kedua di Jerman setelah sektor otomotif. Oke, untuk pemasangan. Untuk pemasangan ini di negara 4 musim, yaitu panel surya secara umum dipasang secara tetap dan diam pada dudukannya. Negara-negara di belahan bumi utara memposisikan panel surya menghadap ke selatan, sedangkan negara-negara di belahan bumi selatan memposisikan panel surya menghadap ke utara. Pemosisian ini diterapkan oleh negara-negara yang mengalami 4 jenis musim. Posisi panel terhadap arah penyinaran matahari ialah tegak lurus selama siang hari. Dan untuk pemasangan di negara tropis, pemasangan panel surya pada negara di daerah tropis atau negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa cenderung lebih datar dibandingkan dengan pemasangan panel surya pada negara dengan 4 musim. Jumlah energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih sedikit, penyebabnya adalah posisi penyinaran pada pagi dan sore hari kurang sempurna dan tidak menyerap seluruh sinar matahari yang terpancarkan. Dan ini adalah keunggulan panel surya. Keunggulan panel surya. 1. Panel surya termasuk ramah lingkungan karena tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya seperti karbon dioksida. Dan panel surya juga tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Yang kedua, panel surya memanfaatkan energi matahari dan matahari adalah sumber energi yang paling berlimpah di planet bumi. Yang ketiga, panel surya mudah dipasang dan juga memiliki biaya pemeliharaan yang sangat rendah. Untuk keempat, banyak negara di dunia menawarkan insentif yang menguntungkan bagi pemilik rumah yang menggunakan panel surya. Dan yang kelima, panel surya tidak kehilangan banyak efisiensi dalam masa pakainya yang mencapai sekitar 20 tahun. Dan yang keenam, karena masa pakainya yang panjang yaitu mencapai 25-30 tahun, maka panel surya menggaransi menggunakannya untuk menghemat biaya energi. Dan ini adalah kelemahan panel surya. 1. Saat ini panel surya masih relatif mahal, meskipun panel surya banyak mengalami penurunan harga. Harga panel surya masih cenderung mahal, yaitu sekitar 12.000 hingga 18.000 dolar. Dan yang kedua, panel surya masih perlu meningkatkan efisiensi secara signifikan. Rata-rata panel surya saat ini mencapai efisiensi kurang dari 20%. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyak orang tidak memilih panel surya. Dan yang ketiga, panel surya terbuat dari beberapa bahan yang tidak ramah lingkungan. Contohnya terbuat dari material silikon. Dan yang keempat, jika tidak berhati-hati daur ulang panel surya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena kandungan panel surya seperti silikon, selenium, dan lainnya, di mana itu semua merupakan gas rumah kaca, dapat ditemukan di panel surya. Hal ini berbahaya karena dapat menjadi sumber pencemaran selama proses daur ulang. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Maira.
telah mendeskripsikan sekaligus ya menjabarkan kelemahan dan keuntungan serta kelebihan panel surya sendiri. Mungkin panel surya tidak asing lagi ada di tengah kita. Apa sih panel surya itu? Pasti kita semua tahu ya. Panel itu ya kayak papan yang berwarna biru, itu fungsinya untuk menangkap sinar matahari dan diubahnya ya dikonvert menjadi tenaga listrik ya, tenaga listrik yang bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Biasanya itu digunakan untuk aki sih ya, ditampung di dalam aki ya, nantinya aki tersebut itu bisa digunakan untuk berbagai macam misalnya komponen-komponen listrik lainnya. Tapi manfaatkan tenaga surya. Oke. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan saya ya. Mungkin dari kawan-kawan, rekan-rekan yang lain, monggo kalau ada yang ditanyakan silahkan. Atau ingin didiskusikan. Mas Firman, Mas Iksan. Mungkin saya ada satu pertanyaan. Kan panel surya ini menangkap sinar matahari dan diubah menjadi energi listrik. Nah, kalau misal panel surya itu terkena air hujan, mungkin salju, apakah panel surya itu akan rusak atau konslet? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk itu enggak, karena kan pasti ada sistem apa itu pelindungnya gitu. Untuk pelindungnya itu maksudnya pelindung apa ya, Mbak? Apakah itu plastik atau mungkin itu kaca atau apa ya, Mbak? Karena rasa penasaran saya ini tinggi sekali. Ya, mungkin bisa dikolaborasikan ya. Nanti mobil listrik itu menggunakan panel surya yang dibilang atau yang dipresentasikan oleh Kak Maira tadi. Nah, itu Mas Firman itu penasaran karena apa kekurangan dari mobil listrik ini masih menggunakan listrik. Kenapa tidak menggunakan panel surya saja? Nah, itu bisa ditambahkan, Mbak, solusinya. Ya kalau apa itu, setahu saya sih ada pelindungnya, tapi saya belum memperdalam panel surya ini apa aja, kayak pelindungnya terdiri dari apa gitu. Oke, menurut ini saya satu pertanyaan lagi, Mbak. Menurut Mbak Maira, apakah panel surya ini sangatlah membantu jika dipasangkan di sebuah mobil listrik? Kan kekurangan mobil listrik yaitu sudah saya sebutkan tadi, yaitu waktu pengecasannya sangatlah lama. Mungkin bisa dikolaborasikanlah panel surya ini dipasangkan di atap mobil listrik ini menjadi energi penggerak sebagai penggantinya agar tidak melakukan pengecasan terlalu lama di mobil listrik ini tadi. Oke, kalau untuk itu sangat membantu karena kan listrik juga harus berhenti-berhenti ya. Jadi kalau pas apa itu jalan terus apa itu pas trik panas matahari juga kan dapat, jadinya memanfaatkan gitu, memanfaatkan tenaga surya. Oke, terima kasih Mbak Maira atas jawabannya. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menghadiri Zoom. Terima kasih Mbak Maira. Oke, Kak Iksan. Apakah ada pertanyaan atau hal yang didiskusikan, Kak? Silakan. Mungkin nggak setuju bahwa mobil listrik itu yang mobil listrik nggak usah dipakai panel surya. Itu lain halnya ceritanya. Mungkin ada pendapat lain? Kalau saya sih setuju, tapi saya ada satu pertanyaan. Untuk pemasangan panel surya itu perlukah teknisi khusus yang memiliki sertifikasi
kayak pemasangan kayak seperti dari PLN misal, itu kan ada kayak sertifikasi khusus pemasangan, bagian-bagian khusus pemasangan. Apakah di panel surya sendiri itu ada sertifikasi khusus untuk pemasangan panel surya? Terima kasih. Ya, mungkin maksudnya itu apakah ada sertifikat, bersertifikat atau lisensi ketika kita merancang sebuah panel surya. Karena semua pekerjaan kan harus didasarkan dengan lisensi atau sertifikasi saja ya. Misalnya kalau kita kan ini kan SMK, pasti di akhir kelas pasti ada namanya LSP. Apa LSP itu? Lembaga sertifikasi profesi. Nah, sertifikat itulah yang menjadi bahan acuan percaya atau tidaknya orang apa namanya menggunakan jasa kita. Silakan, bisa dijelaskan Kak Maira. Mohon maaf untuk sebelumnya karena kan saya belum memperdalami tentang panel surya, tapi setahu saya sih hanya ada beberapa yang memakainya. Tapi lebih sering lihat di lampu apa itu kayak lampu merah itu kan ada itu. Nah, itu buat apa itu lampu-lampu di situ. Dan tidak kalau untuk umumnya masih apa ya? Jarang lihat. Oke ya, jadi saya bantu jawab Mas Iksan. Kalau kita berbicara tentang lisensi atau sertifikasi dalam sebuah pekerjaan itu pastinya harus memiliki ya tiap-tiap orang. Karena kita sendiri kalau sudah mempunyai kemampuan itu harus didasarkan dengan lisensi. Namanya itu hitam di atas putih. Itu kalau di dunia umum ya, itu harus ada hitam di atas putih. Maksudnya apa? Itu sebagai acuan atau resmi bahwa kita itu sudah menguasai dalam bidang itu, tidak lepas dari pemasangan komponen-komponen listrik, khususnya di bidang panel listrik ya, dunia kelistrikan, dunia tenaga terbarukan. Seperti itu, Mas. Halo, Mas Iksan. Hmm. Halo, Kak Iksan. Silakan, Mas. Ya, mungkin Kak Iksan ada sedikit kendala ya atau kendala teknis ya. Dari dua presentasi tadi ini saling berkesinambungan ya, bahwa semua perangkat elektronik ini ya satu kesatuan ini saling membutuhkan, saling terikat. Misalnya saja mobil listrik, ya panel surya. Ini kalau kita kolaborasikan itu bisa menjadi salah satu apa namanya eh, membantu ya, membantu untuk mengecilkan kendala yang ada di mobil listrik tersebut. Oke, Kak Ihsan ini sudah hadir. Bisa siap presentasi, Mas. Kalau tidak ada PPT-nya, bisa mengobrol secara langsung pengetahuan-pengetahuan tentang komponen elektronik itu seperti apa yang Mas ketahui, nanti kita bahas bersama. Sama kayak yang lainnya, Mas. Baik, dikarenakan saya baru tadi baru bikin yang alat musik tradisional, jadi belum sempat bikin yang teknologi. Saya mau menjelaskan sedikit mengenai handphone sejarah, dari pengertian serta manfaat dan dampak negatif. Baik, untuk pengertian ya handphone, yaitu alat telekomunikasi elektronik yang memiliki dua arah yang dapat dibawa kemana-mana portable dan tidak perlu menggunakan kabel atau nirkabel. Ada dua jenis jaringan telepon nirkabel di Indonesia, yaitu GSM atau Global System for Mobile Telecommunication dan CDMA.
kode division multiple access. Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia atau ATSI adalah badan pengatur telekomunikasi seluler di Indonesia. Sejarah dari handphone. Ponsel pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper yang merupakan karyawan Motorola pada tahun 1973. Handphone pertama yang sukses di dunia adalah tipe ponsel Dynatac, di mana ide ini bermula ketika Cooper ingin membuat sebuah alat komunikasi yang mudah dibawa dan juga fleksibel dalam penggunaan. Jika saat ini handphone sudah berubah menjadi smartphone dengan ukuran yang tipis dan bobot yang ringan, handphone jenis lama ini beratnya mencapai 2 kg, dan untuk membuatnya dibutuhkan sekitar 90 juta rupiah. Namun masalahnya bukan pada biaya produksi, melainkan adaptasi infrastruktur jaringan ponsel lama. Martin Cooper sendiri bukan satu-satunya orang yang memiliki peran penting. Tokoh lain yang memiliki peran penting dalam sejarah handphone adalah Amos Bell yang fokus pada switching, di mana switching adalah proses yang berguna untuk menghubungkan handphone dari suatu tempat ke tempat lain agar pengguna dapat berpindah tempat tanpa mengganggu percakapan. Manfaat handphone untuk kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu sarana komunikasi yang efisien dan efektif. 2. Menyelesaikan pekerjaan dengan mudah. 3. Digunakan untuk usaha dan sarana usaha. 4. Menyiapkan ratusan file di dalam. 5. Media hiburan. 6. Sebagai penduduk. 7. Mendapatkan uang, di mana itu kalau mendapatkan uang dapat dilakukan menjadi YouTuber atau jual beli online dengan aplikasi yang ada. Dan untuk dampak negatif penggunaan handphone, 1. Mengurangi minat membaca buku. 2. Menaikkan biaya hidup. 3. Meningkatnya kasus kriminal dikarenakan ponsel juga sering digunakan untuk praktik kriminal seperti penipuan dan perjudian online. 4. Yang jauh itu dekat, yang dekat itu jauh. Seperti halnya kita di rumah, malah seharusnya yang berkumpul dengan keluarga, kita asik bermain handphone sendiri. Maka dapat kita dikatakan yang dekat itu menjauh. Tapi dengan adanya handphone, jarak antar seseorang yang disebabkan oleh percakapan dan maupun transaksi yang telah dilakukan. 5. Masalah pornografi semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, kita dapat dengan mudah menemukan konten pornografi yang dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak di bawah 17 tahun. Untuk saat ini yang dapat saya paparkan materi mengenai handphone dari sejarah, manfaat dan efek negatifnya. Sampai dampak negatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk Mas Diki saya kembalikan. Oke, Iksan ya, pembahasannya cukup menarik kaitannya dengan yang sehari-hari kita genggam ya, apa itu, yaitu handphone ya. Tapi saya kurang setuju terkait dengan HP mengakibatkan orang tidak suka membaca. Justru dengan HP segala berita, semua ilmu pengetahuan yang dulunya hanya terdapat di buku, sekarang dengan mudahnya kita akses di media elektronik, khususnya di handphone atau gadget kita. Nah, seperti itu. Itu ya, saya agak kurang setuju ya, karena buku-buku digital kali ini ya, saat ini buku-buku digital itu makin banyak dicari ya. Yang pertama instan, yang kedua biayanya juga tidak terlalu mahal karena tidak perlu biaya cetak, tidak perlu biaya penjiritan, tidak perlu biaya yang lainnya,
cukup menggunakan link atau web, bisa kita akses kemana-mana dan kita bisa share, bisa kita sebarkan ke pengguna-pengguna lain atau ke keluarga dekat kita, seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Maira, Kak Fajar nih yang tadi ada kendala teknis mungkin atau Kak Firman, ada hal-hal yang perlu dibahas atau tidak? Oh ya Mas, Mas Firman ini jika melihat dengan kelemahan dan keuntungan, Mas Firman ini cenderung ke kelemahannya yang paling banyak, kekurangannya yang paling banyak, dampak negatifnya, atau malah kita mendapatkan keuntungan atau dampak positifnya Mas, ketika kita menggunakan handphone? Maaf Mas Diki, tadi ada sedikit kendala, jadi saya matikan kamera saya dulu. Untuk pertanyaan Mas Diki tadi, saya lebih banyak mengambil hal positif atau negatifnya ya? Ya Mas, betul. Nah, untuk, materi yang diberikan oleh Mas Ihsan sih saya lebih mendapatkan hal positif yang lebih banyak atau yang lebih dominan ketimbang, hal negatifnya. Karena kan HP ini tadi untuk saat ini itu sangatlah membantu untuk pekerjaan saya, apalagi saya seorang pelajar dan, eee, menjalani magang perlu saya pegang mungkin hampir 24 jam ya. Takutnya mungkin takutnya nanti ada senior yang membutuhkan saya atau ada teman tim yang membutuhkan saya untuk mengerjakan tugas-tugas yang sedang diberikan oleh, tempat magang saya. Mungkin itu Mas Didi. Ya, berarti Kak Firman ini lebih banyak menggunakan handphone ini untuk keperluan ya keperluan tertentu saja ya. Untuk negatif itu pasti ada, tetapi ya kita kembalikan ke diri kita masing-masing seperti itu. Oke Kak, terima kasih atas atas diskusinya, atas jawabannya ya. Kita ambil positifnya yang lebih banyak atau malah kebalikannya. Mungkin Kak Fajar atau Kak Maira ada hal yang perlu ditambahkan atau bisa disebutkan dampak positifnya apa saja yang kita ambil ya saat kita menggunakan gadget. Tidak hanya untuk berkomunikasi saja, tapi banyak hal-hal yang lainnya. Mungkin Kak Maira salah satunya aja bisa dijelaskan ya. Atau Kak Fajar ini, silakan. Oke, baik. Makasih kayaknya aja sangat penting. Apalagi saya anak pelajar juga kan, jadi masih membutuhkan. Mungkin itu aja sih. Dampak buruknya ya kesehatan aja. Mata. Mata pasti kena sinar radiasi HW. Mungkin akan lama. Oke Kak, ya terima kasih ya atas pendapatnya ya. Ini mengacu ke hal negatif lagi bahwa penggunaan HP atau penggunaan gadget yang terlalu lama itu mengakibatkan gangguan kesehatan khususnya di penglihatan kita ya. Untuk saat ini solusinya yaitu banyak beredar kacamata-kacamata anti radiasi itu salah satunya tidak hanya digunakan untuk laptop saja, tidak mungkin digunakan untuk PC saja, tapi juga kita gunakan saat menggunakan HP. Itu solusinya ya, kalau menurut saya secara pribadi. Oke, untuk menghemat waktu ya, presentasi terakhir ya, presentasi pamungkas. Kak Fajar, silakan Kak. Ini masih yang pertama ya, Kak? Iya, yang pertama tentang perangkat elektronik. Oke, izin share screen.
Oke, Kak, sudah muncul, Kak? Masih belum, Kak, mungkin masih loading. Kalau sinyalnya belum ya, belum bagus, bisa off cam aja, Kak. Oke. Mana? Sudah muncul? Ya sudah, silakan, Kak. Oke. Nah, rada nge-lag ini. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Yanto. Saya mengambil ini teknologi. Teknologi adalah seluruh sarana yang kemudian menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan serta kenyamanan hidup manusia dengan pemanfaatan yang berbeda-beda. Teknologi elektronik komputer salah satunya. Oke. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan memberikan hasil kekurangan keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari 3 komponen utama, yakni perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan brainware sebagai pengguna yang mengoperasikan komputer. Contohnya seperti PC. PC adalah singkatan dari personal komputer. Dalam bahasa Indonesia sendiri, personal komputer diartikan sebagai komputer pribadi. Jadi istilah PC digunakan untuk menyebut mengenai komputer yang digunakan secara pribadi, baik untuk kebutuhan lingkungan rumah maupun lingkup yang lainnya yang masih mencakup pada kebutuhan personal. Istilah PC ini pertama kali dicetuskan oleh IBM. PC juga dapat diartikan sebagai mikrokomputer yang memiliki spesifikasi sesuai dengan kriteria dari IBM. Personal komputer pada awalnya dibuat oleh IBM dalam skala kecil saja. Komputer ini dibuat untuk mematahkan tradisi pengguna komputer yang pada era itu, yang mana umumnya hanya digunakan untuk komputasi terminal. Dengan adanya personal komputer yang diproduksi oleh IBM, maka orang memiliki kesempatan untuk menggunakan komputer yang lebih minimalis. Maaf Mas Fajar, ini apa ya? Sudah sampai slide berapa ya? Slide kedua. Kedua. Soalnya masih di slide 1 soalnya Mas, ini share screen. Apa mungkin yang lainnya juga atau saya aja ini? Apa? Ini untuk share screen-nya masih nyangkut di slide 1 Mas Fajar. Sudah? Nah, sudah Mas Fajar. Terima kasih Mas Fajar. Oke. Lanjut. Fungsi. Di era modern ini, penggunaan komputer sangat populer dan tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Komputer juga menjadi solusi yang membantu pekerjaan agar bisa dilakukan dengan lebih mudah. Fungsi komputer secara mendasar adalah
membantu menghasilkan karya, 2, membantu transfer data dan informasi, 3, menunjang proses pendidikan, 4, peluang bisnis, 5, sebagai media hiburan. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan di bawah. 1. Membantu menghasilkan karya komputer. Komputer merupakan alat yang bisa membantu Anda untuk menghasilkan karya dengan mudah dan praktis. Berbagai karya, baik yang berupa tulisan atau gambar, bisa dihasilkan dengan menggunakan bantuan komputer. Membantu transfer data dan informasi. Komputer adalah perangkat yang berfungsi untuk mempermudah transfer data maupun informasi. PC dapat dipakai untuk memindahkan file dari satu perangkat ke perangkat lain. Tiga, menunjang proses pendidikan. Komputer memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang pendidikan. Melalui komputer, pengajar dapat menyiapkan beragam materi yang edukatif dengan lebih mudah. 4. Peluang bisnis. Komputer juga membantu manusia untuk menjalankan bisnis dengan mudah. Berbagai bidang usaha juga dapat diciptakan dengan pemanfaatan komputer. 5. Sebagai media hiburan, fungsi PC yang lainnya adalah sebagai media hiburan, apalagi dengan perkembangan internet sekarang ini. Prinsip dan cara kerja komputer. Fungsi utama dari sebuah komputer adalah membantu manusia untuk mengolah data dengan lebih mudah dalam sebuah bisnis. Peran komputer dinilai sangat penting. Hal ini karena personal komputer dapat membantu pengolahan dokumen dan data yang diperlukan tanpa harus merekapnya secara manual. Cara kerja komputer secara garis besar terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu 1. Data input, 2. Penyiapan data, 3. Memproses data, 4. Data output. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai alat elektronik tersebut, mari langsung kita simak beberapa proses tentang cara kerja PC berikut ini. Data input. Cara kerja komputer yang pertama adalah untuk melakukan input data atau memasukkan informasi. Komputer akan memasukkan data input dengan berbagai cara. 2. Menyiapkan data. Setelah data input diterima, selanjutnya komputer akan melakukan penyiapan kumpulan data-data sementara akan disimpan di RAM atau Random Access Memory. Pengguna nantinya bisa membuka kapanpun data atau informasi yang tersimpan di dalam komputer. 3. Memproses data. Pemrosesan data merupakan kegiatan mengubah informasi yang didapat dari input kemudian diubah menjadi data output sesuai perintah pengguna. Data yang biasa diolah pada sebuah personal komputer juga terbilang sangat bervariasi, mulai dari data berbentuk teks, gambar, video, dan lain-lain. Data output. Personal komputer akan menghasilkan data output yang berisikan mengenai informasi yang telah diolah sebelumnya. Nah, output ini nantinya akan ditampilkan pada perangkat melalui komponen tambahan seperti monitor, printer, atau melalui speaker. Komponen-komponen komputer. Untuk dapat bekerja sebagai fungsinya, komputer tidak terlepas dari peran komponen-komponen yang menyusunnya. Ada 3 jenis komponen utama dalam komputer, yaitu perangkat keras atau hardware, 2. Perangkat lunak atau software, 3. Brainware atau user. Contoh hardware
mainboard atau motherboard, prosesor atau CPU, hard disk, HDD, RAM, random access memory, optical drive, CD atau DVD, floppy disk, VGA card, kartu grafis, sound card, keyboard and mouse. Contoh sama ini. Contoh softwarenya seperti ini, seperti aplikasi. Ini Pak diedit nih berarti. Lanjut. Simpulan. PC atau personal komputer merupakan komputer yang memakainya dikhususkan untuk berkeperluan pribadi, misalnya untuk perorangan, kantor, toko, ataupun keperluan lainnya yang bersifat personal. Personal komputer berfungsi untuk mengelola data yang berasal dari input menjadi bentuk output sesuai dengan perintah yang diberikan oleh user. Mengetahui ilmu komputer sangatlah penting di era modern ini, karena dengan mengetahui berbagai cara mengoperasikannya, maka menjadi dasar bagi Anda untuk memahami tentang ilmu teknologi dan juga komunikasi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Kak Fajar nih ya, presentasinya cukup menarik ya, cukup terarah ya, khususnya di dunia personal komputer ya, personal komputer ya, PC, bagian-bagian software itu apa aja, bagian hardware itu apa aja ya, ya selaras lah dengan jurusan Kak Fajar yaitu TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Mungkin dari rekan-rekan yang lain adakah pertanyaan? Mungkin ada yang hubungannya dengan hardware, dengan software, dengan jaringan, kabel-kabel. Silakan ya. Mas Iksan, Mbak Maira ya. Silakan. Kak Firman mau nanya? Oh ya, silakan Kak. Mungkin ada satu pertanyaan ya untuk Mas Fajar. Ya, saat menyebutkan apa tadi hardware ya, itu menurut saya ada yang kurang Mas Fajar. Atau saya yang kurang tahu apa gimana? Nanti tolong dijelaskannya Mas Fajar. Ya, saya menjelaskannya juga sebisa saya aja. Ya, terima kasih Mas Fajar. Kan saya juga pernah merakit sebuah komputer ya Mas Fajar ya. Ya, Untuk saya ingin bertanya, apakah untuk PSU-nya itu pentingnya ya Mas Fajar? Karena tadi saat Mas Fajar melakukan presentasi untuk menyebutkan hardware yang dibutuhkan untuk komputer itu tidak ada PSU. Apakah PSU itu penting ataukah tidak penting Mas Fajar? Itu saja yang saya tanyakan Mas Fajar. oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya itu penting. Ada juga bagi mungkin yang lain tidak penting. Karena tergantung penggunaannya. Dari softwarenya ke hardwarenya, tergantung penggunaannya lah. Untuk dipakai kah atau enggak kah, itu tergantung user. Oke, baik Mas Fajar, terima kasih atas jawabannya. Ya, mungkin jawabannya juga kurang nyangkut sama itu yang tadi ya. Ya mungkin Mas Iksan bisa menambahkan sedikit hal atau yang lain Mas, silakan. Kalau saya ingin bertanya satu hal. Untuk tadi menyangkut tentang PC ya. Untuk Ethernet atau untuk kabelan itu kan settingannya harus setting sendiri. Untuk settingannya itu bagaimana ya Mas? Saya juga
baru pengenalan ke PC dan perangkat-perangkat keras seperti laptop dan PC ini saya juga baru belajar soalnya. Kalau bisa tolong dijelaskan sedikit. Oke, Kak Iksan, pertanyaannya kasih untuk menyambungkan kabel ke perangkat hardware ya. Cara menyambungkannya sih ikutin kabel yang kan kabelnya kan sudah ada bentuk masing-masing itu. Setiap kabel kan beda. Nah, jadi dengan Ya, mungkin itu ya sedikit tambahan dari atau jawaban dari Kak Fajar ini. Mungkin ada kendala teknis lagi ya. Begitu Mas Bisan. Oke Mas, bisa dilanjut. Oke. Ya, ini berhubung presentasi Pamungkas sudah selesai kita dengarkan bersama, sudah kita simak bersama kaitannya dengan peralatan atau perlengkapan elektronik ya. Mungkin sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri ya, mungkin ada tambahan dari kawan-kawan sekalian mengenai ini perlu dibahas sesi kali ini. Kalau tidak ini saya cukupkan sampai di sini aja. Nggak ada ya, saya rasa sudah paham karena kita juga bergerak di dalam dunia teknologi, pastinya tidak asing mengenal komponen elektronik karena digital di apa namanya seiring perkembangan zaman, perkembangan dunia digital pasti disitulah banyak penemuan-penemuan baru khususnya di dunia elektronik atau perangkat elektronik. Oke, terima kasih semua Mas Iksan, Mbak Putri, Mas Firman dan Mas Fajar ini telah apa namanya sama-sama membagikan ilmu baru ya, sama-sama berdiskusi ya, sama-sama ya saling bertukar pikiran, sharing-sharing santai dengan kegiatan storytelling ini. Oke. Saya moderator pada kali ini bila ada kekurangan ataupun kesalahan baik dari segi pengucapan ya ataupun memandu acara pada hari ini saya ucapkan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih rekan-rekan sekalian ya. Saya akhiri, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Diki. salam warahmatullahi wabarakatuh.